terpuji dan dimuliakan Tuhan lewat lagu Tuhan. Kami mendengar kesaksian dari Tuhan tangga semua Tuhan kebaikan Engkau Tuhan terhadap keluarga. Biarlah keluarga itu Tuhan pakai Tuhan, anak-anak mereka Tuhan Engkau pakai menjadi anak-Mu Tuhan kalau jika mereka sudah dewasa Tuhan Yesus. Tibalah Tuhan kami akan mendengar kebenaran firman-Mu dan Tuhan biarlah Tuhan Engkau berbicara Tuhan lewat firman-Mu melalui hamba-Mu Tuhan dan urapi kami semua barang hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Serahkan Tuhan pemberitaan firman ini Tuhan di dalam kuat dan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Boleh. Jelas. Selamat malam semua Bapak Ibu. Saya bersyukur atas kesempatan yang indah ini. Di tengah-tengah situasi ini kita masih mencari Tuhan. Dan kita percaya bahwa ketika kita terus mencari Tuhan, ada kehidupan di dalamnya. Bapak Ibu, tadi saya lagi nyusun khotbah ini. Jadi saya udah selesai sampai jam 12. Ternyata salah pencet jadi terhapus semua. Jadi saya berdoa. Jadi untuk menghadapi masalah kita harus mengalami satu ketenangan. Kembali saya berdoa, ternyata dikasih lagi oleh Tuhan. Jadi malam hari ini saya percaya oleh firman Tuhan ada sesuatu yang baru. Amin. Kita melihat di dalam kitab Amos pasal kelima. Kita mau lihat di sana nanti Bapak Ibu. Kitab Amos pasal yang kelima, ayatnya yang keempat sampai ke-6. Amos pasal yang kelima, ayat yang ke-4 sampai ke-6. Yang sudah dapat katakan amin. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Jalan yang menuju hidup. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa carilah Tuhan. Saya akan menyampaikan firman Allah di dalam Amos pasal kelima ayat yang ke-6 bagian A. Alkitab berkata, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Saya akan memberikan tema ada kehidupan di dalam mencari Tuhan. Jadi kalau kita melihat Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ini disampaikan oleh Amos. Dan kalau kita melihat siapa si Amos ini sebenarnya, kalau kita nanti melihat atau Bapak Ibu baca di dalam pasal pertama, ayat pertama, bahwa dia adalah masyarakat biasa. Dia adalah seorang peternak domba. Dia berasal dari Tekoa. Tetapi kalau kita membaca di dalam pasal 7 ayat 15, bagaimana Allah memanggil Amos ini untuk menjadi hambanya, supaya dia memberitakan Injil atau menubuatkan atau menyampaikan firman Allah kepada bangsa Israel pada zaman itu. Satu pertanyaan seperti ini, ada apa dengan bangsa itu sehingga Allah mengutus seorang yang sederhana untuk menyampaikan nubuat tentang firman Allah? Akar masalah yang pertama adalah kehidupan bangsa Israel pada saat itu Bapak Ibu berada di puncak perilaku yang penuh bobrok. Hidup mereka dipenuhi dengan kemunafikan. Nah ini, di samping itu mereka mulai meninggalkan Tuhan. Saat hidup mereka berada dalam satu kejayaan, atau sebaliknya ketika mereka ada di dalam satu persoalan yang seharusnya mereka mencari Tuhan. Tetapi kita melihat di sini bahwa ternyata mereka mencari pertolongan
kembali tadi di dalam Amos 5 ayat ke-5, di sana dikatakan bahwa mereka sedang mencari pertolongan, yaitu di Gilgal, di Betel, bahkan mereka menyeberang di Berseba. Untuk apa? Mereka mencari pertolongan di luar kehendak Tuhan. Seharusnya mereka di saat-saat mengalami satu kejayaan atau di saat mereka ada di dalam satu perkara, mereka harus mencari Tuhan. Kenapa? Karena di situ ada sumber berkat Tuhan. Amin. Jadi ketika mereka meninggalkan Tuhan, berkompromi dengan dosa dan mencari pertolongan kepada ilah-ilah lain, maka kekalahan demi kekalahan terjadi di dalam kehidupan mereka. Jadi saya akan memberi dulu pendahuluan supaya kita mengerti. Yang kedua, akar masalah di sini mereka melaksanakan ibadah mereka penuh dengan kemunafikan, bahkan hanya sandiwara belaka. Mereka datang ibadah. Tetapi kalau kita melihat di dalam Amos pasal ke-5 ayat 21 sampai 22, Allah benci dengan ibadah mereka. Tetapi kalau kita bandingkan di dalam Matius pasal ke-15 ayat ke-8 dan 9, Alkitab berkata bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sementara yang mereka ajarkan adalah ajaran manusia. Ini sesuatu ketika mereka ada di dalam satu persekutuan, mereka ada di dalam Tuhan, tetapi Tuhan sendiri yang tahu bahwa Tuhan benci dengan satu ibadah mereka. Kenapa? Karena dipenuhi dengan warna kemunafikan di dalamnya. Dan pasal 8 ayat 2 sampai ke 3 ini menceritakan bagaimana hukuman Allah terjadi kepada bangsa Israel pada saat itu. Nah, ini yang terjadi ketika kita tidak mencari Tuhan. Ketika mereka meninggalkan Tuhan, maka saat itu juga sedang menunggu hukuman Tuhan yang mengerikan. Mereka akan menjadi tawanan bangsa Asyur dan tidak ada yang bisa melindungi mereka. Terjadi kekacauan, terjadi masalah, bahkan banyak di antara mereka yang mati seperti binatang. Saudara yang diberkati oleh Tuhan malam hari ini, mungkin kita ada di dalam situasi yang membuat kita takut, yang membuat kita khawatir. Pasti kita khawatir, tetapi kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Nah, di dalam latar belakang ini, di dalam akar masalah mereka ini, maka muncullah Amos pasal yang ke-5 ini, ayat yang ke-6 bagian A. Alkitab berkata bahwa carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Bapak Ibu, makna kata cari di dalam bahasa leksiko adalah sebuah tindakan untuk mencari atau menemukan sesuatu hasil dari kesungguh-sungguhan. Dan di dalam konteks ini adalah objeknya adalah Tuhan. Jadi yang sedang kita cari adalah Tuhan. Ketika persoalan, ketika perkara yang sedang terjadi di dalam hidup kita, jangan kita cari dunia ini, tetapi kita cari Tuhan. Amin. Makanya berkata bahwa carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Hidup di sini menunjukkan bahwa ada kehidupan yang baik, ada damai sejahtera di dalam keluarga. Seperti mungkin keluarga tadi bahwa mereka juga mengalami satu kedamaian. Walaupun anak seperti ini pasti ada di dalam rumah tangga. Yang kedua, di sini ada sukacita di dalam melayani Tuhan. Dan yang ketiga, ada ketenangan di saat persoalan datang dalam hidup. Saya terinspirasi hal ini Bapak Ibu ketika tadi terhapus apa yang sudah saya susun. Tetapi Tuhan katakan di dalam menghadapi masalah harus di dalam ada satu ketenangan. Karena kalau ada ketenangan pasti kita bisa menyelesaikan masalah. Amin. Haleluya. Tetapi ketika kita tidak mencari Tuhan, itu pertanda
bahwa kita mengalami satu kematian yang mengerikan, yaitu kematian rohani. Dan kematian rohani itu berbicara bahwa putus hubungan kita dengan Allah. Saudara mungkin kita saat ini serba cukup, masalah ekonomi, finansial cukup, pekerjaan lancar-lancar saja, dan semua lancar. Tetapi segala sesuatu yang kita miliki tanpa ada di dalamnya Tuhan, itu hanya penuh dengan kepalsuan dan tidak ada mendapatkan satu kebahagiaan. Coba kita melihat orang-orang atau artis-artis itu, ketika mereka ada di dalam persoalan, tidak ada pengharapan. Ketika ada masalah, mereka bunuh diri seperti itu. Dan kita sebagai orang percaya, walaupun kita punya segala sesuatu, tetapi kalau kita tidak punya Tuhan di dalamnya, itu percuma. Makanya di dalam Mazmur 127 ayat pertama sampai ketiga berkata, sia-sialah kita bangun dan sia-sialah kita membangun rumah kalau tidak ada kita libatkan Tuhan di dalamnya. Haleluya. Ada apa dengan hal ini? Yaitu ada kekosongan di dalam hidup kita yang tidak bisa diisi oleh harta, yang tidak bisa diisi oleh jabatan, yang tidak bisa oleh banyak pekerjaan yang ada. Tetapi satu hal yang mengisi kehidupan kita adalah Tuhan sendiri. Amin. Makanya ada satu pujian lagunya seperti ini, Bapak Ibu. Pernahkah kau merasa hatimu hampa? Pernahkah kau merasa hatimu kosong? Ini artinya menyadarkan kita bahwa tanpa Tuhan hidup kita ini kosong. Tanpa Tuhan berarti hidup kita ini hampa. Saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan kita, tetapi malam hari ini mengajarkan kita bagaimana kita harus mencari Tuhan. Dan saya tidak tahu apakah kita di akhir zaman ini sungguhkah kita mencari Tuhan di tengah situasi ini, di tengah masalah COVID ini, di tengah masalah ekonomi, di tengah masalah keluarga yang terjadi. Apakah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan atau seperti apa? Itu kembali kepada pribadi kita selepas pribadi. Yang tahu itu hanya Bapak, Ibu, dan Tuhan. Banyak orang Kristen tidak lagi menjadikan Tuhan sebagai single authority di dalam kehidupan mereka, sebagai penguasa di dalam hidup mereka. Banyak orang-orang percaya tidak menjadikan Tuhan itu sebagai penguasa di dalam kehidupan mereka. Dan ini betapa bahayanya jika hal ini termasuk kita di dalamnya. Bukankah sebagian dari kita masih memprioritaskan Tuhan ke nomor 2? Atau sekian jauh kita menjadikan Tuhan sebagai prioritas? Dalam dunia yang penuh tantangan, dalam dunia yang penuh ancaman, kita harus memerlukan yang namanya pertolongan sejati. Dan pertolongan yang sejati itu bukan datangnya dari Gilgal, bukan datangnya dari Betel, bukan datangnya dari Berseba, bukan datangnya dari dunia ini, tetapi pertolongan yang sejati itu datangnya daripada Tuhan Yesus. Amin. Seringkali kita mencari pertolongan pada sesuatu yang tampaknya mampu bisa dapat menolong kita. Tetapi kenyataan yang kita terima bukan solusi, bukan jawaban, tetapi bencana dan yang mengecewakan hidup kita. Kita harus mengakui bahwa tidak ada pertolongan yang sejati dari dunia ini selain daripada Tuhan. Amin. Walaupun hari ini Bapak Ibu belum mendapatkan pertolongan itu, mari carilah Tuhan, andalkan Tuhan, libatkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Dan kita percaya ketika kita menjadikan Tuhan itu prioritas, menjadikan Tuhan itu hal yang pertama di dalam hidup kita. Saya percaya di dalam pekerjaan kita, saya percaya di dalam pelayanan kita, saya percaya di dalam keluarga kita,
ada sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan berikan. Haleluya. Nah, apa sih yang membuat banyak orang di dalam Tuhan seakan tidak ada kesempatan untuk mencari Tuhan? Ada apa ini Bapak Ibu? Yang pertama, karena kesibukan. Kalau kita melihat bahwa banyak orang-orang percaya di luar sana, mereka banyak dalih dan alasan tidak ada kesempatan untuk mencari Tuhan. Tetapi Rasul Paulus berkata di dalam 1 Tesalonika pasal ke-5 ayat 17, tetaplah berdoa. Itu pertanda bahwa sesibuk-sibuknya kita di dalam segala aktivitas kita, di dalam segala kegiatan kita, marilah kita luangkan waktu untuk mencari Tuhan. Ada satu berkata seperti ini, bro, kita sibuk mencari dunia ini, tapi kapankah kita sibuk mencari Tuhan? Yang kedua, karena perkara yang makin menghimpit kehidupan kita dan kita mulai menggeser Tuhan. Nah, ini biasanya ketika doa-doa kita belum ada jawaban. Sebenarnya kalau Alkitab berkata bahwa doa itu tidak dijawab oleh Tuhan, yang saya tangkap dan yang saya baca di dalam Alkitab itu, yang pertama, karena kita bimbang. Yakobus berkata, orang yang bimbang itu jangan mengira bahwa engkau menerima apa-apa di dalam Tuhan. Yang kedua, karena kita berhenti berdoa. Dan selanjutnya, apa sih yang membuat banyak orang di dalam Tuhan seakan tidak ada kesempatan untuk mencari Tuhan? Yang ketiga, karena kita terlalu nyaman akan kenikmatan dunia, sehingga kita pura-pura lupa akan Tuhan. Haleluya. Cara hidup dalam kenyamanan dan kemewahan dan mengabaikan Tuhan akan berakibat pada hukuman Allah. Makanya ketika bangsa ini sudah lagi mengabaikan Tuhan, mereka mencari pertolongan di luar Tuhan, mereka mencari sesuatu di dalam dunia ini, Allah berkata, akan saya memberikan satu hukuman. Dia memberikan artinya bahwa dia akan mengambil satu bangsa yang lain untuk membinasakan bangsa ini. Dan itu sebabnya apapun yang terjadi, saya percaya Bapak Ibu, saya tidak tahu dengan Bapak Ibu, mungkin beda-beda dengan iman kita. Iman kita ini beda-beda. Tetapi saya mau katakan, di tengah situasi ini saya tidak takut secara pribadi. Kenapa? Karena ada kuasa Tuhan dalam hidup. Amin. Makanya di dalam Mazmur 100, Mazmur 90 di sana ayat yang ke-7 dan ke-8, di tengah-tengah masalah 1.000 rebah dan 10.000 rebah, kok kita sebagai orang percaya kita hanya sebagai penonton. Dan saat ini ketika COVID ini terjadi, kita percaya kita sebagai penonton, kita sedang ada di dalam perlindungan Tuhan. Karena percaya, karena ada Tuhan di dalam hidup kita. Dan Alkitab berkata di dalam Ayub, kenapa saya tidak khawatir dalam hidup ini? Ayub juga berkata seperti ini, apa yang engkau takutkan, itulah yang menimpa kamu. Dan apa yang engkau cemaskan, itu juga yang mendatangi kamu. Jadi apa yang sedang kita khawatirkan sampai hari ini, hati-hati Bapak Ibu, itu yang menimpa hidup kita. Makanya Tuhan ingin supaya kita tidak takut di dalam hidup ini. Amin. Haleluya. Saya percaya di sektor Victor ini mereka ada di dalam kasih Tuhan yang luar biasa. Amin. Maaf Bapak Ibu, suara saya agak serak-serak karena saya juga batuk. Haleluya. Dan poin yang ketiga, mengapa kita harus mencari Tuhan di dalam hidup ini? Yang pertama, karena ada perlindungan di dalam Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Bukti kalau kita masih ada, masih sehat sampai detik ini, saya percaya itu karena penyertaan Tuhan. Itu karena berkat Tuhan dalam hidup kita, bukan karena kita menjaga tubuh kita, bukan. Tetapi karena kita memang ada penyertaan Allah, sehingga ketika kita berjalan dimanapun ada kasih Tuhan, ada penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Makanya mengapa kita harus mencari Tuhan? Karena ada perlindungan di dalamnya.
Yang kedua, mengapa kita harus mencari Tuhan di dalam hidup ini? Karena Dia adalah sumber pertolongan sejati. Sementara segala hal yang ada di dunia ini tidak bisa memberikan jawaban dan jaminan yang pasti di dalam kehidupan kita. Justru banyak hal yang mengecewakan kehidupan kita. Yang ketiga, mengapa kita harus mencari Tuhan? Karena kita ini terbatas. Dan yang terakhir, kenapa kita harus mencari Tuhan? Karena kita butuh Tuhan dalam hidup ini. Hanya orang-orang yang tidak sadar mereka tidak butuh Tuhan di dalam hidup. Saya percaya malam hari ini ada hal-hal yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Satu kesimpulan saya, mencari Tuhan adalah sebuah keputusan penting bagi orang percaya. Karena kita tahu kita butuh Tuhan setiap saat. Di dalam segala aspek hidup kita, marilah kita sama-sama mencari Tuhan di dalam kehidupan ini. Saya percaya melalui kebenaran firman Tuhan ini, bukan hanya Bapak Ibu yang diberkati, tetapi saya juga. Di saat saya mengalami masalah, di saat saya juga mengalami sebagai manusia, tapi diingatkan kita malam hari ini, yang hadir malam hari ini, cari Tuhan. Cari Tuhan terus, utamakan Tuhan dalam hidupmu. Apapun yang engkau kerjakan, apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, ketika kita mencari Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa menolong hidup kita. Dan kita percaya malam hari ini ada sesuatu yang baru yang kita dapatkan ketika kita melangkah, ketika dalam pergumulan kita, ketika kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup ini. Yakinlah ada Tuhan yang hebat dalam hidup kita. Tuhan, mari kita berdiri semua. Yesus. Haleluya. Saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan, tetapi menyadarkan kita malam hari ini, kalau kita mulai bosan dan jenuh mencari Tuhan, mari kita kembali lagi semangat, karena melalui kita mencari Tuhan ada kehidupan di dalamnya. Haleluya Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan, kami bersyukur atas waktu dan kesempatan yang indah ini, di mana Tuhan memberikan kami kesempatan lagi untuk kami bisa mendengar kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang telah kami dengar malam hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kami di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah masalah yang terjadi dalam hidup kami. Kami butuh Engkau, kami butuh Engkau di dalam hidup kami. Kami berdoa buat seluruh sektor di tempat ini. Kami tidak tahu apa yang menjadi persoalan mereka, baik di dalam keluarga mereka, baik di dalam usaha mereka, baik di dalam pergumulan mereka. Engkau Allah yang tahu, dan kami percaya berkat Allah terus melimpah di dalam kehidupan mereka. Di tengah situasi ini kami berdoa kiranya berkat Allah, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan, kekuatan melingkupi seluruh kehidupan mereka di tempat ini. Sehingga dimanapun mereka berada, kami percaya penyertaan sungguh menjadi bagian seluruh jemaat Tuhan Victor di tempat ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur, kami serahkan ke dalam tangan-Mu keluarga di tempat ini yang sudah menyediakan tempat bagi kami untuk beribadah di tempat ini. Tuhan berkati mereka di dalam usaha mereka, di dalam pekerjaan mereka, bahkan anak-anak mereka, urapi mereka dengan kuasa-Mu. Pakai terus kehidupan mereka di tempat ini Tuhan. Rencana ke depan, apapun yang menjadi pergumulan mereka, urapi mereka, sehingga dimanapun mereka berada, di dalam bisnis dan usaha mereka boleh menjadi berkat Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat kuasa Allah, sehingga dimanapun mereka berada, nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya malam hari ini kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Malam hari ini kami akan membawa pokok-pokok doa kami. Yang pertama, kami berdoa buat Bapak mertua Ibu Sandra sedang dirawat di rumah sakit. Kami berdoa Tuhan, kiranya segala sakit yang ada di dalam tubuh ini Tuhan, kami berdoa jamah di dalam nama Yesus. Ada kuasa Tuhan, bahkan ada mujizat Tuhan. Kami percaya malam hari ini, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan Bapak mertua Ibu Sandra malam hari ini. Sehingga kami percaya melalui para dokter, para perawat di sana Tuhan pakai mereka, dan kami percaya malam hari ini mujizat Tuhan terjadi dalam nama Yesus.
Kami juga berdoa buat Ellen, anaknya Ibu Sandra, tanggal 24 Juni yang di sidang skripsi. Kami berdoa semoga ini dilancarkan oleh Tuhan. Semua ujian-ujian ini tambahkan hikmat kuasa Tuhan, sehingga Ellen ini bisa melewati semua ini Tuhan. Dan kami percaya bersama dengan Allah ada kemenangan. Itu sebabnya kami serahkan ke dalam tangan Ellen ini dalam menghadapi ujian. Kami percaya ada kuasa Tuhan, ada berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan Ellen. Kami berdoa juga buat Kevin, anak Bapak Sehaan yang sedang mengerjakan skripsi, semoga bisa selesai dengan tepat waktu. Kami berdoa ada kekuatan, berikan dia kekuatan ya Tuhan, supaya dia bisa menyusun skripsi dengan baik. Kiranya ada satu pendirian, satu kepercayaan diri dan percaya sungguh kepada Engkau, karena kami percaya ketika dia mengerjakan ini ada Tuhan juga yang ada di dalamnya. Kami berdoa juga buat Markus Elvindo Nainggolan, keponakan Ibu Syahaan sedang sakit COVID. Semoga ada satu kesembuhan di dalam Tuhan, karena kami percaya Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya sakit yang dialami ini kecil di mata Tuhan, dan kami berdoa biarlah Tuhan yang bekerja, dan kami percaya Tuhan akan menyembuhkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga semua anggota sektor Victory, anak-anak mereka yang sedang dalam sakit, apapun anak mereka di dalam pendidikan, apapun persoalan mereka, kami berdoa bahwa anak-anak mereka ini Tuhan bertumbuh di dalam Tuhan, terus mencari Tuhan, sehingga ketika mereka mencari Tuhan ada satu pertumbuhan rohani, sehingga mereka melihat kuasa Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berkati pergaulan mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Kami berdoa buat juga saudara Andre saat ini Tuhan. Kami rindu kuasa-Mu boleh menjamah Andre pada saat ini. Saat kami tidak mengerti apa yang menjadi persoalannya, sehingga dia tidak datang beribadah. Tetapi malam hari ini Roh Kudus menjamah kehidupannya, sehingga Andre minggu depan bisa datang kepada Engkau. Kami percaya sentuh hatinya Tuhan. Ada satu kehausan, ada satu kerinduan untuk bertemu dengan Engkau setiap saat. Kami berdoa juga buat Bapak Karsidi, Bapak Ibu Tini yang sedang sakit demam pada saat ini. Kami berdoa Tuhan berkati, Tuhan tolong kiranya tangan-Mu yang penuh kuasa Tuhan jamah sembuhkan segala sakit yang ada di dalam kehidupan Bapak ini, sehingga Bapak ini mengalami satu kesembuhan ilahi, mengalami satu kekuatan daripada Engkau, sehingga ketika dia sembuh kembali lagi dia memuliakan Engkau Tuhan. Kami berdoa buat Kevin, anak Ibu Tumuyun yang lagi ulang tahun hari ini. Tuhan berkati di hari ulang tahun ini, di hari bahagianya ini Tuhan. Kiranya tambahkan umur yang panjang, ada kekuatan, ada perlindungan Tuhan, sehingga lewat umur ini Tuhan dia semakin dewasa dan semakin mengutamakan Engkau di dalam kehidupannya. Kami berdoa juga buat Ibu Tumu yang ulang tahun besok. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, kesehatan kepada ibu ini Tuhan, sebagai ibu rumah tangga di dalam segala usaha pekerjaan kebutuhan mereka. Tuhan limpahkan di dalam kehidupan Ibu Tumuyu ini. Bahkan saat-saat ini Tuhan terus mencari Tuhan, ditambahkan umur yang panjang, dan dia boleh melihat di umur yang panjang ini nama Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur malam hari ini, kami percaya kami sudah diberkati oleh Tuhan. Sebentar kami akan berpisah di tempat ini. Tuhan tolong kami sebagaimana Tuhan memberkati kami dari rumah sampai di tempat ini. Dan kami percaya ketika kami pulang, penyertaan Tuhan menjadi bagian kami, sehingga sepanjang malam hari ini kasih Tuhan menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ini doa dan kerinduan kami dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya terimalah berkat daripada Allah, rahmat cinta kasih daripada Yesus Kristus memberkati kita mulai pada saat ini, esok, lusa, dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami telah mendengar sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebentar
Tuan rumah telah menyediakan makanan dan minumannya. Kiranya Engkau kuduskan makanan minuman ini sehingga dapat menjadi kesehatan buat tubuh jasmani kami ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.